Shalom, salam damai dan sejahtera buat kita semua yang setia mengikuti program pemberitaan Injil melalui media dari Jemaat GKI Fatah Matalamagi di minggu pertama bulan Juli tahun 2024. Sebelum berlangsungnya pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, sebab Yesus Kristus telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan dan Juru Selamat segala yang bernafas di sepanjang masa dan di segala tempat. Minggu pertama bulan Juni kami akan merenung firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus ada pada kami supaya kami menemukan keselamatan dalam banyak hal di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Saudara-saudara, tema renungan mingguan kita adalah teliti dalam pengajaran Injil. Teliti dalam pengajaran Injil. Saudara-saudara, benar dan tidak perlu ada yang menyaksikan kalau Yesus Kristus yang diberitakan di dalam Injil oleh semua pekabar Injil di sepanjang masa dan di segala tempat adalah Tuhan yang menyelamatkan dosa manusia. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus memperoleh hidup tidak hanya sekarang, tapi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus memperoleh hidup yang kekal. Itu adalah pengajaran Injil. Itu adalah firman Tuhan. Dan orang yang percaya kepada Yesus Kristus diajak untuk teliti dalam mendengar pengajaran-pengajaran segala hal, supaya pengajaran tentang Injil tidak diselewengkan. Penulis Ibrani dalam pasal 2 ayat 1 sampai 4 menyampaikan hal yang penting sekali di dalam hidup orang percaya tentang keselamatan yang dikerjakan Yesus Kristus. Untuk orang yang percaya dan taat pada Yesus Kristus, mereka akan memperoleh kehidupan yang kekal. Sebaliknya, orang yang mengabaikan Yesus Kristus dan Injil, mereka akan mendapatkan hukuman, balasan yang setimpal dengan penyangkalan mereka. Saudara-saudara, penulis surat Ibrani mengamati, meneliti, ternyata di jemaat-jemaat pada waktu itu ada warga jemaat yang punya pemahaman yang salah soal keselamatan. Mereka pikir cukup dengan menyebut aku percaya kepada Yesus mereka selamat. Lalu mereka selanjutnya tidak taat untuk Yesus Kristus dan apa yang Yesus perintahkan mereka laksanakan. Bagi penulis surat Ibrani, bilang percaya kepada Yesus Kristus, maka mesti ditunjukkan dengan ketaatan pada segala yang diajarkan oleh Yesus Kristus di dalam firman Tuhan. Saudara-saudara, pada waktu itu orang-orang Ibrani yang hidup di Eropa, mereka berhadapan dengan kenyataan bahwa ada orang yang menyembah malaikat. Dalam surat ini dikatakan posisi malaikat bukan untuk disembah, sebab malaikat adalah utusan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada para nabi dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah. Karena itu yang patut disembah adalah Tuhan Yesus Kristus
dan bukan para malaikat seperti ajaran-ajaran pengajar-pengajar sesat pada waktu itu. Hal yang kedua yang disampaikan dari firman Tuhan ini, ada orang yang percaya bahwa menyebut diri percaya kepada Yesus Kristus itu jadi jaminan keselamatan. Penulis menolak pemahaman seperti itu. Bagi penulis, orang yang diselamatkan di dalam Yesus Kristus adalah orang yang mesti taat untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, pada kesaksian selanjutnya disampaikan bahwa Tuhan Allah meneguhkan kesaksian-kesaksian dari semua orang yang memberitakan Injil di Timur Tengah, di Eropa, dan di sepanjang masa di segala tempat. Mereka itu mesti dipercayai. Ada tanda-tanda, ada mujizat-mujizat yang mereka lakukan. Ada karunia-karunia yang Roh Kudus berikan kepada mereka untuk meneguhkan kesaksian mereka, supaya pekabaran Injil tentang keselamatan dari Yesus Kristus itu dapat disampaikan ke ujung bumi kepada siapapun yang ditemui. Dalam keadaan apapun mereka alami, keselamatan yang besar itu mesti diterima dan taat untuk melakukan apa yang diperintahkan. Tentunya sekarang ini mirip dengan tantangan-tantangan pada gereja-gereja mula-mula pada waktu itu. Ada orang yang menyebut diri Kristen, tetapi ketaatan pada Yesus Kristus tidak nampak. Sebaliknya, kehidupan mereka seperti Kristen KTP, Kristen kapal selam, Kristen warisan, dan Kristen paku. Kristen KTP itu memiliki KTP beragama Kristen, tetapi kehidupannya tidak mencerminkan ajaran Yesus Kristus. Kristen kapal selam itu menjalani kehidupan kerohanian timbul tenggelam, seperti dalam hal beribadah. 1 tahun beribadah 2 atau paling banyak 3 kali. Ada Kristen warisan, itu karena orang tua Kristen, anak Kristen, cucu Kristen, dan seterusnya. Ada Kristen paku, artinya dia baru bergerak sebagai orang Kristen kalau ada yang menumbuhkan imannya, ada yang menumbuhkan percayanya, ada yang menunjukkan kasihnya. Tapi kalau tidak ada yang memberikan support, maka dia tidak bisa bergerak sendiri. Dia tidak bisa bertumbuh ke arah kedewasaan penuh. Saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi, dari firman Tuhan seperti itu kita terus belajar bahwa ada banyak hal yang mesti kita lawan hari ini. Seperti percaya kepada sembahan-sembahan yang lain, percaya kepada dukun-dukun, sakti-sakti, orang pintar, ramuan magis, dan kuasa-kuasa lain. Mengalihkan percaya seperti itu dari Yesus Kristus kepada percaya seperti itu, ini memberikan kesempatan kepada orang Kristen untuk mundur ribuan langkah ke belakang dan bukan maju selangkah untuk berlari ke depan. Tuhan tidak suka dengan gaya-gaya hidup yang mengalihkan kepercayaan dari Yesus kepada kepercayaan Allah-Allah lain. Hari ini kita belajar bersama untuk di minggu yang baru di bulan Juni, untuk kita gemar saling menopang satu dengan yang lain, supaya bersama-sama kita menjalani kehidupan kita, pekerjaan kita, studi kita, bisnis kita, kerja-kerja kita bersama. Kita beriman bahwa dalam gerakan bersama saling menopang ini, kita akan ditopang oleh Yesus Kristus. Tuhan menjadi manusia supaya sama dengan kita, dan karya-karya besar yang sudah dikerjakan oleh Yesus dapat kita lanjutkan dalam karya-karya kita masing-masing. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kepercayaan kita terus ditantang. Kita ingat bahwa kesempatan kita untuk menjalani kehidupan kita, jalanilah kehidupan kita di bulan Juli. Tuhan sedang menunggu kita yang taat menjalani kehidupan kita bersama dengan Dia.
pasti diberkati. Kalau tidak minggu pertama, berkat itu akan kita temukan di minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat di bulan Juli. Tuhan memberkati kita semua yang bekerja dalam keselamatan besar di dalam Yesus Kristus. Amin.